An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh As-Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan banyak pembahasan, di antaranya pembahasan seputar keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul-Rasulnya. Sekarang kita akan menyebutkan tentang keimanan kepada malaikat-malaikatnya. Dan sebelumnya kita berikan kesimpulan bahwa tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terangkai, Waalaikumsalam warahmatullahi, terangkai dengan 4 perkara. Yang pertama, seorang mengimani akan wujudullahi, mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia meyakini akan rububiyahnya. Yang ketiga, dia mengimani akan uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat, dia mengimani asma Allahi wa sifatihi, mengimani akan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seorang tidak akan sempurna keimanannya kepada Allah sampai dia meyakini 4 perkara ini. Baik. Kemudian kata penulis hafizahullah ta'ala, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ar-ruknu tsani al-imanu bil malaikah, fatu'minu bi annahum khalqun min khalqillahi wa min junudihi khalqahumullahu minan nuri kama jaa fil hadithi khuliqat al-malaikatu min nur wa khuliqal jannu min mariji min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Baik. Kemudian yang rukun kedua adalah seorang beriman kepada malaikat-malaikatnya. Engkau beriman bahwasanya mereka adalah ciptaan makhluk dari makhluk Allah, dan dia termasuk dari tentaranya Allah. Ini diantara karakter malaikatnya Allah, disebut dengan junuduh, disebut dengan tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang mengetahui bilangan tentaranya Allah kecuali dia sendiri, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullahu minan nuri, dan diantara karakternya malaikat, Allah ciptakan mereka dari cahaya, sebagaimana yang terterang dalam sebuah hadis, khuliqatil malaikatu min nur, sesungguhnya malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannatu min marijin min nar, dan sungguh jin diciptakan dari api yang panas. Wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, dan sungguh atau Adam diciptakan dari apa yang telah kalian ketahui, maksudnya dari tanah. Iya. Kemudian wal malaika, Suma qala syarih hafizallahu ta'ala, wal malaika jam'ul malakin wal malaku huwar rusul li'annal malaikata rusulun minallahi jalla wa ala ila ibadihi. Qala ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas wa hum asnafun musannafatun kullu sinfin lahu amalun khasun wakalahu Allahu ilaihi. Fajibrilu muwakkalun bil wahyi wal mikailu muwakkalun bil qatri wan nabati wal israfilu muwakkalun bin nafhi fis sur wa minhum malakul mauti muwakkalun bi qabdil arwahi. Baik. Wal malaikatu jam'u malakin, malaikat itu adalah jamak daripada malakun. Dari sisi bahasa Arab, malaikat itu adalah jamak, sementara mufradnya, tunggalnya adalah malakun. Iya. Wal malak huwa ar-rusul, dan malaikat, malak itu artinya ar-rasul, utusan. Lianna al-malaikata rusulun minallahi, karena malaikat juga termasuk dari
utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki utusan dari kalangan manusia dan juga memiliki utusan dari kalangan malaikat. Malaikat juga utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk mengatur alam semesta ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulun minallahi jalla wa ala ila ibadihi. Malaikat-malaikat adalah utusan Allah jalla wa ala yang diutus kepada hamba-hambanya. Qala Allah Ta'ala, Allahu yastafi minan malaikati rusulan minan nas. Sesungguhnya Allah memilih dari malaikat-malaikat sebagai utusan, wa minan nasi, dan juga Allah memilih utusan dari kalangan manusia. Itu terjemahannya. Jadi Allah memilih malaikat-malaikat sebagai utusannya, dan juga Allah memilih manusia sebagai utusan-utusannya. Jadi utusan Allah ada dua, dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia itulah yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Iya. Nah, malaikat ini disebutkan oleh penulis itu banyak jenisnya dan banyak kegiatannya, banyak pekerjaannya, dan mereka mengerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh penulis wahum asnafun musannafah, dan mereka asnaf, berjenis-jenis, beraneka ragam dari sisi pekerjaan dan aktivitasnya. Kullu sinfin lahu amalun khasun. Setiap dari malaikat mereka memiliki kegiatan tertentu. Wakkalahu Allahu ilaihi, yang mana Allah wakilkan mereka untuk mengurusi pekerjaan tersebut. Fa Jibrilu muwakkalun bil wahyi. Adapun Jibril, dia termasuk malaikat khusus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia-manusia pilihan, kepada Nabi dan Rasul. Wa Mikailu muwakkalun bil qatri wan nabat. Jadi secara umum bahwa malaikat yang paling mulia adalah Jibril. Ini malaikat yang paling mulia. Kan jumlah malaikat banyak ya? Jumlah malaikat banyak, tapi yang paling mulianya adalah Jibril, karena dia merupakan malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan wahyu. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah tidak langsung menyampaikan wahyu kepada manusia, kepada Nabi dan Rasul? Jadi semuanya ada hikmahnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Jibril alaihi salam sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Itu semuanya di belakangnya pasti ada hikmahnya. Apakah ada manusia hikmahnya ada yang mengetahui? Wallahu a'lam bissawab. Tapi setiap dari apa saja Allah perbuat itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Iya. Wa Mikailu muwakkalun bil qatri wan nabat. Adapun malaikat Mikail, dia diutus untuk mengurusi hujan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi Mikail dia termasuk dari malaikat yang memiliki kegiatan tertentu, yaitu dia mengurusi hujan-hujan dan juga mengurusi dari tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Tapi bukan artinya ketika seorang hamba dia meminta hujan, minta kepada malaikat Mikail, tidak. Tetap dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mikail hanya sekedar utusan. Kalau ingin minta hujan, tetap minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab Mikail juga hanya sekedar utusan. Dia diutus untuk mengatur hujan-hujan tadi. Hujan turun di sini, hujan turun di sana, hujan di tempat ini, hujan di tempat sana. Itu yang mengaturnya malaikat Mikail. Iya. Nah, tapi bukan hak seorang hamba itu dia minta kepada malaikat Mikail, tetap dia minta kepada Allah yang menurunkan hujan. Dan memang Allah takdirkan, Allah jadikan Mikail sebagai malaikat yang mengatur hujan tadi. Iya. Dan juga malaikat Mikail dia mengatur dari tumbuh-tumbuhan, tumbuh ini yang buah ini yang menjadi subur, buah ini yang menjadi rusak. Dia mengaturnya semuanya. Baik, secara nas Jibril dan Mikail disebutkan dalam sebuah surah, yaitu dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah mengatakan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang
dia memusuhi Allah, Jibril dan Mikail, maka Allah memusuhi orang-orang kafir. Jadi untuk malaikat Jibril dan malaikat Mikail disebutkan dalam sebuah surah Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah. Iya. Kemudian berikutnya wa Israfil muwakkalun bin nafkhi fi sur. Malaikat Israfil memiliki tugas yang lain, yaitu diperintahkan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Jadi malaikat Israfil ditugaskan untuk meniupkan sangkakala. Setelah ditiupkan maka terjadilah hari kiamat. Hancurlah segala sesuatunya di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum malakul mauti muwakkalun biqabdil arwah. Masyaallah, ini yang malaikat maut ini yang senantiasa berlalu lalang, kadang melewati kita, kadang melewati rumah, sekedar melewati saja. Tahu dia ambil tetangga kita, tahu dia ambil saudara kita, lewat saja. Tapi suatu saat dia akan melewati kita. Suatu saat nyawanya kita akan diambil oleh malakul maut. Alhamdulillah sekarang dia masih lewat saja, melewati rumah. Tiba-tiba kita mendengarkan saudara kita meninggal, tiba-tiba kita mendengarkan keluarga tetangga meninggal, berarti dia melewati rumah itu. Masya Allah, ini malakul maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Dan disebutkan bahwa malakul maut kalau dia diperintahkan untuk mencabut nyawa tidak akan pernah meleset. Disebutkan dalam sebuah bait syair, walaqad alimtu la ta'tiya maniyati innal manaya la tatishu sihamuha. Sungguh saya mengetahui bahwasanya angan-anganku pasti akan tercapai. Maksudnya kematianku pasti saya akan dapatkan. Innal manaya la tatishu sihamuha. Sungguhnya anak panah kematian tidak akan pernah meleset dari sasarannya. Subhanallah, yang namanya anak panah kematian itu tidak akan pernah meleset. Kalau malakul maut dia akan mendatangi seorang hamba, dia akan pernah meleset. Ya tadinya dia mau cabut A, kemudian ternyata salah cabut, tidak ada ceritanya itu. Pasti kena sasaran dan pasti tepat dan pasti sesuai dengan perintah Allah. Tidak akan pernah dimajukan, tidak akan pernah diundurkan. Ini namanya malakul maut. Wa minhum, terus ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الأمهات وينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتبهن ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم كما في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الأمهات. Dan di antara mereka, itu di antara malaikat-malaikat ada yang ditugaskan untuk mengawasi janin. Mengawasi janin yang berada di dalam rahim seorang ibu. Apa tugasnya mereka? Yanfukhu fiha ar-ruh, yang mereka ditugaskan untuk meniupkan ruh. Jadi pada saat janin tersebut sudah berumur sekian, maka malaikat ini meniupkan ruh kepada janin tersebut agar supaya menjadi makhluk, menjadi makhluk hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan mereka diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Yaktubuhunna, yang mereka pasti menulis. Apa itu? Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun am sa'id. Catat tentang ajalnya, catat tentang rezekinya, catat tentang amalannya, catat tentang nasibnya, apakah dia berbahagia ataukah sengsara. Kalau ini dipahami, hadis tentang bagaimana malaikat tersebut, sebelum manusia dilahirkan sudah ada yang mencatat takdirnya, maka seorang tidak akan pernah dia meragukan, mengkhawatirkan tentang rezekinya. Semua itu telah ditentukan, telah dicatat oleh malaikat yang menuliskan takdir kepada setiap janin sebelum dilahirkan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan rezeki, sebab rezeki sudah ditentukan, sudah dicatat oleh malaikat. Allah telah membagikannya kepada hamba-hambanya.
Ajal juga sudah ditakdirkan. Maka dari perlu dikhawatirkan karena ajal. Oh, saya takut mati, saya takut mati. Tidak usah ditakutkan. Persiapkan saja tentang perkara yang akan kita jalani setelah kematian. Itu saja yang dijalani. Kalau kematian pasti akan terjadi. Kita mau takut atau tidak pasti akan terjadi. Kalau itu pasti akan terjadi, solusi yang terbaik adalah seorang mempersiapkan dari apa yang akan dilewati setelah kematian tersebut. Iya, amalannya juga sudah dicatat baginya. Tinggal diperbaiki amalannya. Apa yang telah berlalu diperbaiki dengan taubat. Dan apa yang akan datang diperbaiki dengan tekad yang kuat untuk beramal saleh. Iya. Kemudian juga tentang nasibnya. Dia menjadi orang yang berbahagia, dia menjadi orang yang sengsara. Kalau ini diketahui, sudah dia berbaik sangka bahwasanya nasibnya akan baik. Dengan cara apa? Memperbaiki hari esoknya. Diperbaiki hari esoknya. Nah, ini di antara tugasnya malaikat, ia mencatat dari apa? Takdir makhluknya di alam rahim. Iya. Wa minhum man huwa muwakkalun bihifdhi a'mali bani Adam, dan di antara malaikat mereka diberikan tugas untuk mencatat atau menjaga amalan manusia. Ada yang mencatat, ada yang menjaganya. Iya. Kama fi qawlihi ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin, sesungguhnya pada kalian lahafidhin, ada malaikat-malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang senantiasa menulis. Iya. Malaikat yang senantiasa menulis, yang senantiasa hadir. Iya. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan la yanfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap oleh manusia kecuali ada malaikat raqib atid. Ada beberapa kekeliruan yang dipahami oleh kaum muslimin. Mereka menyangka bahwa ada malaikat yang bernama raqib dan atid. Jadi keliru. Raqib dan atid itu adalah sifat untuk malaikat yang mencatat setiap dari ucapan manusia. Mereka diberikan sifat raqib yang senantiasa mengawasi. Mereka tidak pernah lalai itu. Dan seperti manusia ya, kalau mengawas kadang lalai, kadang teledor, kadang ceroboh. Kalau malaikat yang mengawasi ucapan manusia tidak pernah dia teledor. Dia senantiasa mengawasi dan fokus. Atid yang tidak pernah alpa, senantiasa hadir. Ini dua sifat untuk malaikat yang mencatat ucapan manusia. Kemudian terjadi sebuah pendapat seperti yang disebutkan dalam tafsir Imam Syawkani. Apakah semua ucapan manusia, yang baiknya, yang buruknya, yang bercandanya atau yang seriusnya, sampai ketawa-ketawanya juga dicatat, ataukah ucapan-ucapan tertentu saja dicatat? Wallahu a'lam bishawab, yang dikuatkan oleh sejumlah para ulama, yang benarnya semua ucapannya dicatat, sampai yang bercandanya, sampai yang seriusnya, sampai yang tertawanya juga dicatat oleh malaikat. Jelas ya? Berdasarkan ayat tadi, ma yanfidhu min qawlin, apa yang diucapkan oleh manusia dari lisannya mereka, ini maknanya umum. Ma yanfidhu min qawlin, ucapan, semua ucapan baikkah, burukkah, bercandakah, seriuskah, yang tertawanya, yang menangisnya, semua dicatat. Berarti dari sini ada pelajaran untuk kita semuanya, bahwa kalau kita bercanda sekalipun jangan keterlaluan, jangan mengandung kebohongan, jangan ucapan yang mengandung kekejian yang lainnya, nggak boleh. Walaupun bercanda, yang namanya ucapan bercanda juga dicatat oleh malaikat. Jelas ya? Ini pelajaran penting untuk kita semua ya. Karena apa saja yang terucapkan oleh lisan kita itu pasti akan dicatat oleh malaikat. Jadi harus berhati-hati dari sekarang. Ini di antara sifat malaikat yang dikatakan oleh Allah, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui dari apa yang mereka kerjakan. Ini di antara tugas malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia, adalah mereka menjaga, mengawasi, mencatat perbuatan dan ucapan manusia.
الله تعالى فالملائكة لهم أعمال موكلون بها يقومون بها وهم جند من جند الله وهم من عالم الغيب الذين لا نراهم ولكننا نؤمن بوجودهم ونؤمن بأعمالهم التي ذكره الله جل وعلا. Baik, kata beliau fal malaikatu lahum a'malun muwakkaluna biha yaqumuna biha. Mereka adalah malaikat-malaikat yang memiliki tugas-tugas tertentu yang diberikan kepada mereka dan mereka mengerjakannya. Yaqumuna biha, mereka pasti mengerjakannya. Tidak ada ceritanya malaikat mereka kemudian teledor tidak mengerjakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, ya, dan mereka mengerjakan dari apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalau Allah bilang A, pasti mereka kerjakan A. Allah bilang B, pasti bilang mereka mengerjakan B. Ya. Wa hum jundun min junudillahi, wa hum jundun min jundillahi. Dan mereka termasuk dari tentaranya Allah. Ya. Mereka termasuk dari tentaranya Allah. Jadi inilah sekuat-kuat tentara mengalahkan dari tentara yang ada di muka bumi ini. Tentara di muka bumi ini mereka sangat lemah, walaupun mereka punya persenjataan. Tapi kalau malaikat yang merupakan tentaranya Allah disebutkan wa inna jundana lahumul ghalibun, kata Allah. Sesungguhnya tentara kami pasti yang akan menang. Karena Allah yang membela mereka, Allah yang menolong mereka, dan mereka tentara-tentara yang tidak kelihatan. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan dari tentaranya untuk membela para sahabat ketika mereka berperang. Di perang Badar Allah turunkan dari malaikat-malaikatnya. Allah turunkan dari Allah turunkan dari malaikat dan tentara Allah Subhanahu wa taala untuk menolong para sahabat. Dan di perang Hunain juga Allah turunkan dari malaikat-malaikatnya. Banyak sekali. Memang mereka tidak kelihatan, tapi mereka berperang juga di situ. Mereka berperang dan mereka berperan. Iya. Ini tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min 'alimil ghaibi alladziina la narahum. Dan mereka termasuk dari perkara gaib. Mereka termasuk dari perkara gaib, tetapi kita harus mengimaninya. Walaupun kita tidak melihat mereka, walakinna la nu'minu biwujudihim. Akan tetapi kita wajib mengimani akan keberadaan mereka. Ini diantara bentuk, untuk garis bawahi, itu diantara bentuk keimanan kepada para malaikat. Yang pertama, seorang mengimani akan keberadaannya. Satu. Yang kedua, dia mengimani nu'minu bi'a'malihim allati dzakarahullahu jalla wa ala. Kita mengimani akan tugas-tugas yang Allah sebutkan tentang malaikat. Apa tugasnya Jibril sudah disebutkan, kita imani. Iya. Apa tugasnya malaikat Israfil sudah disebutkan tadi, kita imani. Apa tugasnya malaikat ini kita imani. Ini sebagai bentuk keimanan kita kepada malaikat. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa hadir di majelis ilmu. Kita yakini itu, kita imani bahwasanya di tempat ini, di waktu ini ada malaikat-malaikat yang berterbaran mencari majelis-majelis ilmu. Iya. Antum tidak meyakini itu, kurang sempurna keimanan. Harus kita yakini bahwa di tempat ini ada, Allah alam berapa malaikat yang hadir di tempat sekarang ini. Iya. Dan setiap kali terjadi majelis ilmu, malaikat tersebut mereka mencari dari majelis ilmu. Ini antara tugasnya malaikat. Annahum yaqumuna biha bi amrihi subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengerjakan tugas tersebut atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suma qala syarih Allah ta'ala la man harafa fil malaika faminhum man 'ada ba'du kal yahudi wa yu'aduna Jibril alaihi salam wa yaqulun Jibril aruna walau kana alladhi nazala ala Muhammadin ghairu Jibril la amanna bih. Baik, kata beliau la kaman in harafa fil malaikati, kita wajib mengimani mereka seperti apa yang telah disebutkan tadi. Tidak seperti orang-orang yang menyimpang dalam pembahasan malaikat.
dalam keyakinan kepada para malaikat. Di antaranya siapa? Orang-orang Yahudi yang mereka membenci sebahagian dari malaikat-malaikat. Ini betul-betul bejat dari segala orang Yahudi ini. Mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad, mereka tidak beriman kepadanya. Mereka terkadang mengejek dan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan mereka. Dan terkadang juga mereka memusuhi sebagian malaikat. Jadi dia antara bentuk kekejian dari orang Yahudi. Iya. Mereka membenci dari sebagian malaikat-malaikat Allah. Yu'aduna Jibril, dan mereka membenci, dan yang paling mereka benci adalah Jibril alaihi salam. Ya. Wa yaquluna Jibril aduwwuna, dan mereka mengatakan Jibril adalah musuh kita. La haula wa la quwwata illa billah. Malaikat yang paling mulia yang mereka benci. Ya. Yang mana kaum muslimin sepakat seluruhnya, bahkan wajib bagi mereka untuk mencintai malaikat Jibril. Wajib. Karena itu bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah telah menjadikan Jibril sebagai makhluk yang paling terdekat di sisinya dari kalangan malaikat-malaikat yang lain. Jadi malaikat yang paling mulia yang menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Jadi membenci dari malaikat ini walaupun satu itu mengarah kepada kekufuran. Oleh karenanya Allah mengatakan man kana aduwwan lillahi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Ini di antara ayat menunjukkan bahwa siapa yang membenci para malaikat itu di antara perkara yang mengantar kepada kekufuran. Sebab Allah mengatakan barang siapa yang dia membenci Allah dan malaikat Jibril dan Mikail, Allah menjadi musuh bagi mereka orang-orang kafir. Iya. Kemudian dikatakan walau kana alladhi nazal ala Muhammad ghayra Jibril la amanna bihi. Jadi di antara ucapan mereka, kalau seandainya yang turun menyampaikan wahyu kepada Muhammad itu bukan Jibril, maka sungguh kami telah beriman kepada Muhammad, kata mereka. Tapi ternyata yang turun kepada Muhammad itu Jibril, maka kami tidak mau beriman, menurut anggapan orang Yahudi. Walakin lamma kana alladhi nazala alaihi Jibril falahu la nu'minu bihi. Akan tetapi karena yang turun kepada Muhammad adalah Jibril, maka kami tidak mau beriman kepadanya. لأن جبريل عدونا قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله والملائكة ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Baik. Kata beliau hafizahullah ta'ala, di antara ucapan orang Yahudi, lianna Jibril aduwwuna, karena Jibril adalah musuhnya kita. Allah mengatakan tentang orang Yahudi, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang membenci? Siapa yang membenci? Siapa yang menjadikan atau siapa yang memusuhi Jibril, maka sungguh Allah telah menurunkan pada hatinya atas izin Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk yang membenarkan apa yang ada di sisinya dan sebagai petunjuk dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang beriman. Kemudian Allah sebutkan tentang orang Yahudi, man kana aduwwan lillah, barang siapa yang dia memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan memusuhi Jibril dan Mikail. Mikail maksudnya Mikail. Ya. Fa inna Allah aduwwun lil kafirin, karena sungguh Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Disebutkan yang pertama, man kana aduwwan lillah, barang siapa yang memusuhi Allah, di awal ayat. Di akhir ayat Allah mengatakan fa inna Allah aduwwun lil kafirin, maka Allah musuh bagi orang-orang kafir, menunjukkan bahwa siapa yang memusuhi malaikat maka dia termasuk dari orang-orang kafir. Perbuatan ini memusuhi malaikat adalah perbuatan yang bisa mengantar kepada kekufuran. Alhamdulillah. Iya. Kemudian kata beliau, wa min asyi'ati aidan man yu'adi Jibril ta'assaran bin Yahud. Dan di antara orang Yahud, di antara orang Syiah ada yang membenci juga Jibril.
Itu ucapan mereka termaktub, tertulis dalam kitab-kitab mereka, atas sangkaan mereka bahwa Jibril telah berkhianat. Harusnya wahyu disampaikan kepada Ali, tapi Jibril berkhianat sehingga dia salah alamat ceritanya. Disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu ucapan mereka, termaktub dalam kitab-kitab mereka, terlafalkan dalam lisan-lisan mereka. Kata mereka, Jibril telah berkhianat, tidak menyampaikan amanah dengan sebenarnya. Padahal wahyu tersebut harusnya disampaikan kepada Ali yang merupakan imamnya mereka. Tapi kata mereka, Jibril telah berkhianat, maka wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara orang Syiah ada yang membenci Jibril ta'athuran, karena sudah terkontaminasi dengan pemikiran orang-orang Yahudi. Sudah terpengaruh dengan pemikiran orang Yahudi. Dan sebenarnya Syiah itu muncul dari orang Yahudi. Teman-teman mau tahu ini, orang Syiah itu sebenarnya dari orang Yahudi. Asal muasal munculnya pemikiran Syiah itu dari Abdullah bin Saba, yang dia adalah seorang Yahudi menyamar sebagai orang masuk Islam. Setelah dia menyamar masuk agama Islam, sehingga dia menghancurkan agama Islam dari dalam, berpura-pura masuk Islam karena dia orang Yahudi. Dialah yang pertama kali menggombosi manusia di masa Ali bin Abi Thalib untuk memuja Ali bin Abi Thalib secara berlebih-lebihan. Maka Ali bin Abi Thalib bertekad untuk membakar dari Abdullah bin Saba ini. Sallallahu alaihi wasallam atas keburukan dari Abdullah bin Saba yang merupakan gombongnya orang Syiah. Baik. Fayaqulu inna risalah li Aliyin walakin Jibril khana wa a'taha li Muhammad. Sudah kita sebutkan tadi itu. Apa ucapan orang Syiah? Kata mereka, sesungguhnya risalah wahyu itu harusnya disampaikan kepada Ali. Walakin Jibril khana, akan tetapi Jibril telah berkhianat dan dia berikan kepada Muhammad. Ucapan kekejian, ucapan kekufuran. Ayat seperti ini para ulama tidak ada keraguan. Orang Syiah yang menyatakan dengan pernyataan demikian itu kafir, keluar dari agama Islam. Dan sebenarnya Syiah itu bukan bagian dari Islam. Sebenarnya Syiah. Maka jangan dikatakan apakah Syiah sudah keluar dari agama Islam, itu salah pertanyaannya. Kalau dia mengatakan Syiah, khususnya Rafidhah, apakah mereka sudah keluar dari agama Islam, itu pertanyaan salah. Yang sebenarnya mereka dari awal tidak termasuk dari bagian Islam. Jadi kalau dikatakan apakah Syiah Rafidhah sudah keluar dari agama Islam, jawabannya sebelum mereka keluar dari agama Islam, terlebih dahulu mereka bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Mereka itu muncul dari orang Yahudi. Dari siapa tadi? Abdullah bin Saba. Karena banyak sekali pemikiran mereka yang betul-betul menyimpang. Banyak sekali pemikiran mereka yang diadopsi dari pemikiran orang Yahudi. Kemudian wasya'iruhum yaqulu khanal aminu wa saddaha an Haidarah. Sesungguhnya salah seorang penyair mereka, itu orang-orang Syiah, pernah berucap, khana al-aminu, sesungguhnya al-amin telah berkhianat. Siapa itu? Jibril. Khana al-aminu, Jibril telah berkhianat, wa saddaha an Haidarah, dan dia telah menyimpang dari Al-Haidarah, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, kayaknya sudah Isya ya? Sudah Isya. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita, dan ini merupakan sesi yang kedua. Setelah kita jelaskan terkait dengan keimanan kepada para malaikat,
yang terbentuk keimanan kepada mereka adalah mengimani akan keberadaan mereka. Jadi ini yang membedakan sebenarnya antara seorang muslim dengan orang-orang kafir, di mana seorang muslim itu mereka beriman kepada malaikat-malaikat yang merupakan perkara ghaib. Ini sifatnya orang beriman secara khusus yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa yang mereka beriman kepada perkara ghaib. Maka beriman kepada para malaikat adalah bentuk beriman kepada perkara ghaib yang merupakan cirinya orang-orang bertakwa. Iya. Kemudian juga di antara keimanan kepada para malaikat adalah dia mengimani akan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Jadi malaikat itu mereka tugasnya itu banyak dan beraneka ragam. Ada malaikat-malaikat yang punya tugas tertentu, dan apabila mereka diberikan tugas itu pasti mereka jalankan. Kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, hafizahullah taala, di antara bentuk keimanan kepada malaikat. Silakan. Atau disebutkan tentang Syiah ya. Silakan. Bismillah. Qala syarih hafizahullah taala, wa minan nasi khususan al-musyrikina man yaqulu al-malaikatu banatullahi ta'ala Rahmatullahi ta'ala Allahu amma yaqulun. Qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Wa qala ta'ala am lahul banatu wa lakumul banun. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. ثم قال ويجعلون لله ما يكرهون وتصفوا ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وقال تعالى اصطفى البنات على البنين وما لكم كيف تحكمون. فإذا كنتم لا ترضون البنات لأنفسكم وتكرهونهن فكيف تنسبونهن إلى الله جل وعلا. ما شاء الله. Baik. Kata beliau, wa minan nasi khususan al-musyrikina, dan di antara manusia secara khusus kaum musyrikin, mereka juga punya ucapan kekejian. Apa ucapan mereka? Man yaqulu al-malaikatu banatullahi. Ya, mereka mengatakan bahwa malaikat adalah putri anak perempuan Allah. Kekejian tidak ini? Kekejian, kekafiran, kekufuran ini. Ya. Dan itu Allah hikayatkan dalam firman-Nya. Banyak sekali ayat disebutkan oleh penulis. Itu merupakan ucapan dari sebagian kaum musyrikin. Qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka menjadikan, siapa itu? Kaum musyrikin. Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba Allah sebagai anak-anak perempuannya Allah. A'udzu billahi ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Jadi mereka membagi, kata mereka malaikat adalah anak putri atau putri Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengkhususkan anak laki-laki untuk mereka. Iya. Wa qala ta'ala am lahul banatu wa lakumul banun. Allah berfirman, apakah untuk Allah anak perempuan itu malaikat, dan untuk kalian anak laki-laki? Jadi kaum musyrikin sudah memilih. Kata mereka malaikat adalah putrinya Allah, anak laki-laki untuk kami. Iya. Jadi ucapan kekejian dari mereka. Kemudian ayat yang ketiga, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ini terkait dengan kebiasaan dari orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Apabila mereka diberikan kabar gembira tentang dilahirkannya seorang anak perempuan, maka mereka langsung dhalla wajhuhu, wajah mereka langsung memerah, langsung hitam sambil marah, karena merupakan aib yang sangat besar di tengah mereka apabila mereka diberikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak perempuan. Itu sangat aib sekali di kalangan mereka. Orang-orang jahiliyah sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Kenapa demikian? Karena anggapan mereka anak perempuan itu menyusahkan, membawa aib. Iya. Kesimpulannya disebutkan oleh ulama ahli tafsir tentang kenapa munculnya kebiasaan seperti ini. Mereka merasa aib, merasa malu apabila diberikan kabar gembira dengan terlahirnya seorang anak perempuan. Jadi ada dua suku yang saling berperang di masa dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Suku ini memang terkenal saling berperang, dan antara kedua suku ini saling memiliki pimpinan, ada pimpinannya masing-masing. Ternyata seorang pimpinan dari kubu sebelah itu tertawan anak putrinya, ditawan oleh kubu yang lain. Maka datanglah pimpinan ini untuk mengambil anak putrinya ditawan. Setelah pimpinan tadi datang untuk mengambil anak putrinya, ternyata si putrinya yang ditawan ini memilih laki-laki yang lain. Dia sudah jatuh cinta kepada laki-laki yang merupakan musuh dari pimpinannya. Paham ya? Jadi contohnya ada kubu A dan kubu B. Kubu A ini memiliki pimpinan. Pimpinannya memiliki seorang putri yang ditawan oleh kubu B. Datanglah pimpinan dari kubu A untuk menebus putrinya. Dia datang, kemari sini kamu, saya ambil. Dia ingin tebus putrinya. Setelah sudah didatangi dan untuk ditebus putrinya, ternyata si putrinya lebih memilih laki-laki lain, yang merupakan musuh daripada bapaknya tadi. Ini membuat bapaknya menjadi malu sekali. Dari situlah dia bertekad apabila dia mendapatkan seorang putri maka dia akan bunuh hidup-hidup, dia akan kubur hidup-hidup. Itulah asal muasal kenapa munculnya kebiasaan dari orang-orang jahiliyah. Mereka merasa malu apabila diberikan seorang anak perempuan. Maka setelah lahir anak perempuan dari kalangan mereka, maka mereka langsung kubur hidup-hidup. Kalau mereka tidak bisa kubur hidup-hidup, maka mereka biarkan anak perempuan tersebut terlantar dan dinafkahi. Jadi dua opsi yang mereka kerjakan. Kalau mereka mampu untuk mengkubur hidup-hidup setelah lahir, mereka langsung kubur hidup-hidup. Atau yang kedua, mereka biarkan anak perempuan hidup terlantar, dari nafkahi, dari urusi dan yang lainnya. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka perempuan-perempuan yang dikubur hidup-hidup tadi. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak perempuan akan ditanya pada hari kiamat yang dikubur hidup-hidup, al-mau'udah perempuan, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, atas sebab apa kalian dikubur? Subhanallah. Ini tentang kaum musyrikin di masa dahulu dan orang-orang jahiliyah. Mereka punya kebiasaan apabila mereka mendapatkan seorang anak perempuan maka mereka langsung marah, mereka langsung tidak senang dan mereka merasa malu disebabkan karena tadi itu. Kemudian Allah mengatakan tentang kaum musyrikin juga, thumma qala wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhib anna lahumul husna. Dan mereka menentukan bagi Allah apa yang mereka benci. Maksudnya mereka menentukan malaikat merupakan putrinya Allah, kata mereka. Wa yaj'aluna lillahi ma takrahuna ma yakrahuna, dan mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka benci. Apa maksudnya? Mereka benci anak perempuan dan mereka jadikan malaikat sebagai putrinya Allah, kata mereka. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, fa idza kuntum la tardawna al-banat li anfusikum wa takrahunahunna fa kayfa tansibunahunna ila Allah. Maka bagaimana caranya kalian tidak rela, kalian merasa malu dengan anak perempuan dan kalian benci itu semuanya, sementara anak perempuan tadi yang kalian nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalian bahwa malaikat merupakan anak perempuannya Allah. Ini kan kebejatan namanya. Syahid daripada ini bahwasanya malaikat tersebut itu sebagian manusia ada mengingkarinya, ada yang mendustakannya, ada yang merendahkannya dengan ungkapan, dengan pernyataan bahwasanya malaikat merupakan anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Ini intinya.
Kenapa penulis membawakan pembahasan seperti ini? Bahwa sebagian manusia ada yang merendahkan para malaikat. Siapa itu? Kaum musyrikin, yang menganggap bahwasanya malaikat merupakan anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Baik, kemudian dikatakan ma'anna Allah, terus ثم قال حفظه الله مع أن الله لم يتخذ ولدا ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان فساد قولهم كما أن النصارى يقولون المسيح ابن الله فنسبه لله جل وعلا الابن والمشركون نسبوا له البنات الله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد والله تعالى ليس له شريك ولا شبيه وهو الغني سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الأولاد إنما هذا في البشر والمخلوقات هي التي والمخلوقات هي التي dia sebagai بحاجة waw apa namanya, ibtidaiyah, jumlah baru itu. والمخلوقات هي التي بحاجة إلى الأولاد. Baik. Ma'a anna Allah lam yattakhid waladan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil seorang anak. Terus bagaimana sangkaan kalian yang mengatakan bahwasanya malaikat putri Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah tidak pernah mengambil seorang anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak butuh kepada istri, Allah tidak butuh kepada pasangan. Lam yattakhid waladan. Ya. Lam yattakhid sahibatan wala waladan. Allah tidak pernah menjadikan ada seorang pasangan untuk dirinya dan juga tidak pernah mengambil seorang anak. Terus pernyataan kalian yang mengatakan bahwasanya malaikat anak perempuan Allah, dari mana itu? Iya. Berarti ini adalah murni kedustaan. Murni fitnah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakin hadza min ba'di alaihim, akan tetapi ini adalah bentuk bantahan kepada mereka. Wa bayanu fasadi qaulihim, dan juga sebagai penjelasan akan rusaknya ucapan mereka. Kama anna an-nasara yaquluna, sebagaimana orang-orang Nasrani mereka mengatakan al-Masih ibnullah, bahwasanya Isa al-Masih adalah anak laki-lakinya Allah. Ini kekejian sekali. Keji sekali ucapan mereka. Karena ucapan seperti inilah yang membuat Allah sangat murka. Sehingga Allah berfirman, wa qala takhadar rahmanu waladan laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Mereka mengatakan, orang-orang kaum musyrikin, orang Nasrani, Allah telah mengambil anak. Ucapan mereka dia mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, itu ucapan Nasrani. Iya. Dia menyatakan bahwasanya Isa adalah anaknya Allah, malaikat adalah putrinya Allah. Allah katakan laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat besar, sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu, hampir langit dia runtuh, terbelah, hampir langit terbelah. Wa tanshaqqul ardu, hampir itu bumi juga retak. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir gunung itu meleleh, hancur berkeping-keping. Perhatikan bagaimana alam semesta menyikapi ucapan kesyirikan. Hampir mereka hancur lebur, sebabkan karena ada orang-orang yang mengucapkan bahwasanya Allah memiliki anak. Kalau antum tidak merasa jijik dengan ucapan seperti ini, berarti perlu dipertanyakan keimanannya antum. Antum tidak merasa jijik ketika ada yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anaknya Allah, perlu dipertanyakan keimanannya antum. Sebab alam semesta itu akan hancur, hampir-hampir hancur, disebabkan karena ucapan menjijikkan seperti ini. Kemudian kita merasa tenang-tenang saja, atau bahkan bertoleransi dengan ucapan seperti ini. Oh, tidak apa-apa itu. Mereka orang Nasrani mengatakan bahwasanya Yesus adalah anaknya Allah, antum biarkan itu, merasa tenang-tenang saja. Di mana keimanannya antum? Ini makhluk yang besar ini, mereka akan hancur berkeping-keping disebabkan karena ucapan yang menjijikkan tadi. Iya. Karena sangat-sangat tidak pantas bagi Allah dikatakan memiliki anak. Iya.
Itu bentuk merendahkan dan melecehkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha bersendiri, Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna dikatakan memiliki anak. Dari mana semuanya ini? Sementara secara tegas Allah mengatakan Allah tidak pernah mengambil anak, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Iya. Allah yang maha bersendiri, Allah yang maha esa. Kemudian dari mana ini ucapan kalian? Maka tidak lain kecuali kedustaan semata. Kedustaan. Iya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wal musyrikuna nasabu lahul banat. Sementara kaum musyrikin mereka menisbatkan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sudah. Nasrani menisbatkan anak laki-laki untuk Allah, kaum musyrikin menisbatkan anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dihukumi kafir kata Allah. Semuanya dihukumi kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir. Ini bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an demikian. Kita tidak bisa menerjemahkan dengan kalimat yang lain. Sebab bahasanya jelas dan terang dan gamblang. Sungguh telah kafir. Masa mau dikatakan sungguh telah non-muslim? Tidak bisa itu. Ini bahasa yang sangat jelas, tidak bisa diterjemahkan dengan makna yang lain. Iya, jangan sok merasa lebih bijak daripada bahasa Al-Quran. Oh ini kafir kayaknya tidak pantas kalau kita sampaikan. Diganti apa? Diganti sungguh telah ingkar. Ini kurang-kurang tepat. Anda merasa ingin lebih bijak daripada Al-Quran? Itu bahasa Al-Quran, bahasa yang paling bijaknya, bahasa yang paling terbaiknya Allah pilih. Iya, Allah jadikan sebagai kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Jadi pada saat kita membawakan ayat seperti ini, tidak salah kita kalau kita menerjemahkan sungguh telah kafir, karena itu bahasa Al-Quran. Demikianlah konteksnya. Sungguh telah kafir kata Allah mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam adalah anaknya Allah atau adalah Allah Subhanahu wa taala. Kafir kata Allah. Ayat berikutnya Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir yang mereka mengatakan bahwasanya Allah satu dari tiga Tuhan. Semuanya dihukumi kafir. Bukan Wahabi yang mengatakan kafir, bukan Ahlus Sunnah yang mengatakan kafir, tapi Allah yang mengatakan mereka kafir, keluar dari agama Islam. Iya. Baik. Wallahu jalla wa ala lam yattakhid sahibatan wala waladan. Sementara Allah tidak pernah mengambil pasangan, istri, sahibah, wala waladan, dan juga Allah tidak pernah mengambil anak. Tidak anak asuh, tidak anak angkat, tidak juga anak biologis. Tidak ada itu. Dan sangat menjijikkan kalau dia katakan Allah memiliki anak. Tak pantas. Li'anal walad juz'un minal warid wa syabihun bil warid. Karena anak itu bahagian daripada bapak dan kemiripan dari bapak. Iya. Wallahu jalla wa ala laysa lahu syarikun wala syabihun. Sementara Allah tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwal ghaniyyu subhanahu wa ta'ala laysa bihajatin ilal aulad. Dialah Allah yang maha kaya, yang maha berkuasa, yang maha ghani, yang maha berkecukupan, yang maha bersendiri. Laisa bihajatin, tidak butuh kepada anak-anak. Innama hadza fil bashari, ini hanya berlaku kepada manusia. Manusia karena mereka tidak sempurna, karena ketidaksempurnaannya mereka sehingga butuh kepada pasangan, butuh kepada anak, butuh kepada kawan. Itu karena ketidaksempurnaannya manusia. Iya. Ketidaksempurnaannya manusia sehingga butuh kepada orang lain. Makanya disebut dengan makhluk sosial. Karena butuh interaksi dengan orang lain. Gak bisa mereka hidup sendirian. Iya. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, maha bersendiri, maha kaya, gak butuh kepada makhluknya. Allah menciptakan manusia bukan karena Allah butuh kepada manusia, tapi untuk memberikan kebaikan kepada manusia atas dasar hikmah yang sangat besar agar supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wal makhluqatu hiya allati bihajatin ila al-aulad. Makhluk itulah yang butuh kepada anak-anak untuk mewarisi daya hartanya, untuk meneruskan dari kehidupan, untuk
untuk melanjutkan dari kehidupan ini dan seterusnya. Jadi subhanallah, pembahasan kita tentang malaikat ini panjang sekali ya, dan banyak pembahasannya. Yang intinya bahwasanya seorang muslim dia beriman tentang malaikat, yang pertama akan keberadaannya, akan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka, dan juga kita beriman bahwasanya mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak pernah bermaksiat, mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengetahui bahwasanya ada sebagian manusia yang mencela, yang memusuhi dari malaikat-malaikat Allah. Di antaranya orang Syiah, di antaranya kaum musyrikin, di antaranya orang Yahudi. Mereka inilah yang mencela, memusuhi dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai pembahasan keimanan kepada malaikat, kemudian kita masuk pada rukun yang ketiga. Kata beliau, sedikit lagi. Qala syarih hafizahullah, ar-ruknu tsalits al-imanu bil kutubil munzalati fatu'minu munazzalati fatu'minu bi anna Allah anzala kutuban ala rusulihi wa hiya min kalamihi wa wahyihi wa fiha syar'ahu wa amruhu wa nahyuhu anzalaha ala rusulihi li ajli bayanil haqqi wan nahyi 'anil batili wa li ajli hidayatin nasi wa hiya kutubun katsiratun la ya'lamuha illa Allah walladzi sammallahu minha at-tauratu waz-zaburu wal-injilu wal-qur'anu wa suhufu Ibrahim wa Musa. Masya Allah. Ini satu persatu disebutkan ya, satu persatu disebutkan tentang hakikat keimanan. Apa yang dimaksud keimanan kepada Allah telah disebutkan secara terperinci. Apa yang dimaksud keimanan kepada malaikat disebutkan juga secara terperinci. Nah sekarang yang ketiga, apa yang dimaksud tentang keimanan kepada kitab-kitab. Supaya benaran keimanan kita kepada kitab-kitab itu, maka kita pelajari ini, kita ketahui hakikatnya. Iya. Yang ketiga, ar-ruknul tsalits al-imanu bil kutubil munazzalah. Seorang beriman tentang kitab-kitab yang diturunkan, diistilahkan dan dibahasakan dengan kitab yang diturunkan sebagai penegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit, dialah yang telah menurunkan kitab-kitabnya kepada hamba-hambanya yang dipilih dari para malaikat, daripada nabi dan rasul. Ya, fatu'minu bi anna Allah anzala kutuban ala rusulih. Engkau beriman bahwasanya Allah yang menurunkan kitab-kitab kepada utusan-utusannya. Wa hiya min kalamihi wa wahyihi. Dan kitab ini merupakan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha syar'uhu wa amruhu wa nahyuhu. Pada wahyu ini atau pada firman-Nya ini, pada wahyunya ada syariatnya, ada perintahnya, ada larangannya. Secara umum bahwa setiap kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya itu mengandung 3 perkara: syariat, perintah-perintah, dan larangan-larangan. Jelas ya? Kalau tidak salah disebutkan dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Khalil Harras rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan tentang ucapan dari Syekhul Islam bahwa bagaimana kitab-kitab terdahulu itu kurang sempurna. Disebutkan dalam kitab At-Taurat itu ada perintah-perintah saja, perintah-perintah dan larangan, tidak ada kisah-kisah. Disebutkan dalam kitab Injil bahwa di Injil hanya sekitar kebanyakannya kisah-kisah. Iya, kalau perintah dan larangan terbilang sedikit. Yang paling sempurnanya adalah Al-Quran. Disebutkan perintah-perintah, disebutkan larangan-larangan, disebutkan juga kisah-kisah, disebutkan juga tentang al-wa'id wal-wa'id, ancaman dan kabar gembira. Maka dijadikanlah Al-Quran sebagai kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya, kitab suci yang terakhir. Karena kitab sebelumnya hanya terdapat berita-berita ini, kisah-kisah ini, tidak ada perintah dan larangan. Jelas ya? Nah, datanglah Al-Quran menyempurnakan dari kitab sebelumnya sebagai kitab yang paling sempurna, kitab yang paling suci. Karena mengumpulkan dari segala tadi, ada kisah-kisahnya, ada syariatnya, perintah dan larangan, ada al-wa'id wal-wa'id, ada ancaman, ada kabar gembira. Ancaman bagi orang kafir, kabar gembira untuk orang beriman. Sempurna dia.
Tapi intinya semua dari kitab yang Allah pernah turunkan kepada para nabinya itu mengandung syariat-syariatnya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Ya. Wa anzalaha ala rusulih bi ajli bayanin haqqi wan nahi 'anil batil. Allah turunkan kepada rasul-rasulnya bi ajli dengan maksud menjelaskan kebenaran dan melarang dari kebatilan. Wa li ajli hidayatin nasi, dan untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Wahi kutubun katsirah. Ini pembahasan baru ini. Mungkin sebagian antum baru dengar. Iya, bahwa ternyata kitab yang Allah turunkan kepada utusannya, nabi-nabinya itu banyak. Yang disebutkan kepada kita cuma 4 atau 6. 4 yang paling masyhur, Zabur, At-Taurat, Injil dan Al-Quran. 2 tambahannya Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Suhuf artinya lembaran. Suhuf artinya lembaran. Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya kitab suci itu banyak. Kitab suci itu banyak. Yang disebutkan oleh Allah cuma beberapa saja. Iya. Sama seperti Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul banyak jumlahnya, tak berbilang. Iya. Tapi yang disebutkan kepada kita hanya beberapa saja. Dan kita wajib mengimani bahwasanya Nabi dan Rasul itu banyak jumlahnya. Tidak yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian hadis menyebutkan tentang bilangan tertentu. Ada yang mengatakan Nabi begini jumlahnya, Rasul begini jumlahnya. Dan yang paling kuatnya bahwa riwayat menyebutkan tentang bilangan Nabi dan Rasul itu hadisnya lemah. Berarti apa? Bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu tidak, Allah yang mengetahui ya. Ya. Berdasarkan ayat di mana Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Sungguh kami telah mengutus rasul sebelum engkau Muhammad, ada di antara mereka yang kami kisahkan kisahnya dan ada di antara mereka yang kami tidak kisahkan beritanya. Jadi ada sebagian nabi yang kisahnya tidak disebutkan, tidak dalam kitab Taurat, tidak dalam kitab Zabur, tidak dalam Al-Quran, tapi ada. Iya, jelas ya. Nah, di sini juga kitab-kitab tersebut banyak jumlahnya. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walladzi sammallahu minha, yang Allah beritakan kepada kita hanya beberapa saja. Di antaranya At-Taurat untuk Nabi Musa, Az-Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, wal Quran untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Suhuf Ibrahim wa Musa, lembarannya Ibrahim dan juga lembarannya Musa. Baik, fa nu'minu bil kutubi ma sammallahu minha wa man lam yusammi wa a'zamuha al-Qur'anul Karim. Kita beriman tentang kitab-kitab yang Allah sebutkan dan juga kitab-kitab yang tidak Allah sebutkan. Ini bentuk keimanan kepada kitab-kitab. Nah, juga di antara bentuk keimanan kepada kitab adalah dia meyakini bahwa kitab yang paling sempurna yang agungnya adalah Al-Quran. Antum garis bawah itu. Di antara bentuk keimanan kepada kitab, dia mengimani semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Apakah yang disebutkan namanya ataukah yang tidak disebutkan namanya. Yang berikutnya dia mengimani bahwa kitab yang paling sucinya, kitab yang paling sempurnanya, kitab yang paling agungnya adalah Al-Quran. Dan secara otomatis setelah Al-Quran diturunkan menghapuskan dari hukum-hukum sebelumnya kecuali apa yang dibenarkan oleh Al-Quran. Secara otomatis itu setelah turun Al-Quran, semua hukum-hukum yang pernah disebutkan dalam kitab sebelumnya terhapuskan, tidak berlaku kecuali apa yang dibenarkan oleh Al-Quran. Seperti apa? Mengikuti mengikuti agamanya Ibrahim, asalnya tidak berlaku tapi dibenarkan oleh Al-Quran, maka menjadilah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang lainnya banyak. Iya. Ini di antara bentuk keimanan kepada kitab. Yang terakhir kita akan sebutkan bentuk keimanan kepada Rasul. Ini panjang ya. Kita baca atau bagaimana? Baca sedikit. Sedikit saja ya. Satu baris, dua baris. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizahullah.
ar-ruknur rabi al-imanu bir-rusuli fatu'minu bi-rusulillahi min awwalihim ila akhirihim man sammallahu wa man lam yusammi minhum tu'minu bihim jami'an faman jahada wahidan faqad jahadal jami'a. Masya Allah. Rukun yang keempat adalah keimanan kepada Rasul-Rasul. Kalau disebutkan Rasul maka mencakup Nabi. Kalau disebutkan Rasul maka mencakup Nabi. Seorang beriman kepada Rasul, dia beriman, engkau beriman akan Rasul-Rasulnya Allah dari awalnya sampai akhirnya. Man sammallahu wa man lam yusammi minhum. Siapa yang Allah sebutkan namanya dan siapa yang tidak disebutkan namanya. Iya. Tu'minu bihim jami'an. Engkau beriman kepada mereka seluruhnya tanpa membeda-bedakan. Ingat mengimaninya ya. Beda mengimaninya, beda mengikutinya. Beda. Jangan disamakan. Kita beriman kepada semua nabi dan rasul. Beriman kita. Bagaimana bentuk keimanan kita? Kita mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk terbaik. Kita mengimani bahwasanya mereka adalah utusannya Allah. Kita mengimani mereka bahwasanya mereka telah menyampaikan amanah, telah menyampaikan wahyu. Kita mengimani mereka bahwasanya jumlah mereka banyak. Itu bentuk keimanan kepada nabi dan rasul. Paham sini? Tapi untuk mengikuti, kita tidak boleh mengikuti nabi-nabi sebelum dari Nabi kita Muhammad SAW, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Maka kewajiban kita hanyalah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Cuma itu saja. Jadi bedakan mana mengikuti, mana mengimani. Sampai sekalipun Nabi Isa, kita diperintahkan untuk mengimani beliau. Di antara bentuk keimanan kepada Nabi Isa, kita meyakini bahwasanya beliau adalah Nabi yang pernah diturunkan kitab Injil, seorang nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya, seorang nabi yang pernah diberikan mukjizat oleh Allah. Banyak lagi bentuk keimanan kepada Nabi Isa. Tapi apakah kita mengikuti beliau? Tidak. Kita hanya sekedar mengimaninya saja. Sebab kita bukan umatnya beliau. Yang kita ikuti adalah rasulnya kita, nabinya kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab setelah beliau diutus, maka tidak ada kewajiban bagi manusia kecuali mengikuti syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik, ini semakin heboh kayaknya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di lain kesempatan. Semoga dari apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.